Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fadila Nurhasana, NPM 247828042. Di video ini, saya akan menjelaskan mini project sistem smart parking yang saya kerjakan selama praktikum. Program ini dibuat dengan struktur modular menggunakan dua package utama, yaitu yang pertama ada simulator yang berisi file parking simulator PY untuk logika utama seperti kelas kendaraan dan slot parkir. Yang kedua ada monitoring yang berisi file main 2478042 sebagai antarmuka CLI atau command line interface yang dijalankan user. Ini struktur filenya. Jadi program ini cukup rapi karena dipisahkan berdasarkan fungsinya. Selanjutnya ada implementasi OOP dan inheritance. OOP dan inheritance di sini. Nah, program ini dibangun menggunakan prinsip OOP atau Object Oriented Programming. Saya membuat kelas vehicle di sini. Saya membuat kelas vehicle sebagai kelas dasar. Lalu saya turunkan menjadi two-wheeled dan four-wheeled. Kelas two-wheeled dan four-wheeled sebagai subkelasnya. Di kelas vehicle memiliki atribut seperti license plate, terus entry time, exit time, gitu. Kelas ini juga punya metode get info untuk menampilkan informasi kendaraan secara lengkap. Contoh pemanggilannya itu ini. Contoh pemanggilannya itu ini. Ini contoh pemanggilannya. Iya, apa sih? Ini contoh pemanggilannya. Dengan pendekatan OOP, program jadi lebih mudah diatur dan dikembangkan. Selanjutnya, implementasi exception handling. Ini salah satu error utama yang bisa terjadi adalah saat user memasukkan tipe kendaraan yang tidak valid atau mencoba parkir di slot yang sudah terisi. Saya menggunakan try except untuk menangani hal ini. Contohnya sama ini. Contohnya ini. Dengan exception handling seperti ini, program tetap berjalan tanpa crash dan memberikan pesan kesalahan yang jelas ke user. Yang keempat, implementasi generator, iterator, dan closure.
Selanjutnya saya juga menggunakan generator dan iterator. Generator yang saya gunakan untuk membuat data riwayat parkir secara acak dengan yield. Riwayat parkir dengan yield. Ini membantu simulasi data tanpa menyimpan semua sekaligus di memori. Selanjutnya, iterator yang saya gunakan untuk menampilkan status slot parkir, baik yang kosong maupun yang terisi. Iteratornya pakai ini dengan iter next, status slot bisa ditampilkan satu persatu secara otomatis. Selanjutnya untuk closure saya membuat fungsi pencarian data kendaraan dari file itu menggunakan lambda function di fitur pencarian riwayat. Lambda function. Nah, ini di bagian yang ketujuh ini untuk pencarian riwayat. Penggunaan lambda dan filter sangat membantu menyederhanakan pencarian. Selanjutnya itu demo. Jadi kita akan menjalankan program semuanya jadi monitoring, terus kita langsung kita jalanin satu-satu. Yang pertama part vehicle. Saya pilih menunya. Saya pilih mana satu. Saya bisa masukkan slot parkir, terus platnya, terus jenis kendaraannya. Nah, data kendaraan akan langsung disimpan di dictionary slot. Ini menggunakan kelas vehicle serta subclass 2-wheeled dan 4-wheeled yang diturunkan darinya. Selanjutnya, biar nggak hilang kita tambahin satu lagi ya kendaraannya. Satunya ini pakai 4-wheeled. Nah, selanjutnya kita pakai remove vehicle. Kita akan menghapus satu kendaraan, misalnya yang di slot 2 ya. Nah, masuk vehicle remove. Di menu kedua ini, waktu keluar langsung dicatat dan kendaraan yang sudah selesai parkir akan dimasukkan ke list history. Fitur ini menunjukkan penggunaan object oriented programming, khususnya pencatatan data melalui objek. Selanjutnya yang ketiga, yang langsung ke 4. Nah,
Di menu keempat ini, saya pakai fungsi generator untuk menampilkan data simulasi riwayat parkir. Fungsi generator saya bernama parking history yang akan tadi udah ya, parking history yang di sini yang saya jelasin tadi, ini parking history saya yang akan menghasilkan plat nomor, waktu masuk dan keluar secara acak. Generator digunakan karena lebih efisien dan tidak langsung menyimpan seluruh data ke memori. 4. Habis itu kelima yaitu save history to CSV. Kita simpen pakai riwayat kendaraan CSV. Udah, ini kita bisa langsung lihat di sini. Kita bisa langsung lihat di sini. Bentar. Apaan sih? Sabar. Kisar. Habis itu ini. Ini terus smart parking, terus ke monitoring, riwayat kendaraan. Di menu 5 ini menggunakan fungsi export parking history untuk menyimpan semua data kendaraan yang sudah keluar dari parkir ke file parking, ke file ini tadi, ke file riwayat parkir. Ini menunjukkan penggunaan file handling di Python menggunakan mode tulis. Ini ya. Terus selanjutnya menu ke-6 yaitu jadi riwayat kendaraan. Ini menu ini kok balik lagi sih? Menu 6 ini membaca isi file dari riwayat kendaraan dan menampilkannya ke layar kayak gini. Di sini saya menggunakan read parking history, yang membaca baris per baris lalu dicetak ke terminal. Gitu. Selanjutnya menu ke-7 yaitu mencari kendaraan. 7. Kita masukin plat nomor. Plat nomornya tadi ini. Ini menggunakan fitur pencarian berdasarkan plat nomor menggunakan lambda function. Saya menggunakan filter dan lambda
untuk mencari apakah plat nomor tertentu ada di file. Penggunaan lambda ini membuat proses pencarian lebih ringkas dan efisien tanpa membuat fungsi terpisah. Gitu. Nah, yang ke-8 ini exit, artinya udah selesai. Semua menu bisa diakses dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, refleksi singkatnya. Dalam pengerjaan proyek ini, tantangan terbesar saya adalah memahami bagaimana cara menghubungkan antar file dan membuat struktur folder modular. Tapi setelah terbiasa, saya merasa terbantu karena program jadi lebih teratur. Saya juga belajar banyak tentang konsep OOP, menggunakan init, yield, iter, bahkan lambda yang sebelumnya saya belum pahami. Kesimpulannya, mini project ini sangat bermanfaat dan membuka wawasan saya sebagai mahasiswa semester 2 tentang cara membuat program yang lebih profesional dan struktur. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.